sebaik-baik resep adalah resepnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menggeluti ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibekali oleh Allah Ta'ala dengan ilmu semuanya. Sekarang itu kan ada ilmu umum, ilmu agama. Yang membeda-bedakan, yang mempetak-petakan itu kan mereka. Sebetulnya ilmunya itu adalah ilmunya Allah semuanya, bersumber daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kan masih diperdebatkan oleh orang-orang intelek mengenai ilmu agama ini termasuk dari hagel atau medan ilmu apa gitu. Nah, makanya dikatakan bahwasanya ilmu agama itu bukan ilmu. Ilmu agama itu adalah pokok, haluan dasar, bukan ilmu. Karena nggak bisa dikembangkan. Ini sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Nggak bisa diotak-atik. Tapi kalau ilmu bisa berubah-berubah. Tapi kalau ilmu Nabi syariatnya nggak bisa berubah-berubah. Jadi sampai kapanpun ya seperti itu. Sekali haram, selamanya haram. Sekali halal, selamanya halal. Gitu. Jadi jangan diotak-atik. Nah, tapi kalau ilmu yang lainnya silahkan. Itu bisa berubah. Nah, tapi ilmunya Nabi itu pasti itu adalah ilmu yang paling tepat. Tidak mungkin salah, akurat, relevan setiap zaman. Nah, coba lihat. Nabi SAW 1400 tahun yang lalu memberikan kita resep untuk hidup sehat. Di mana resep itu diakui oleh seluruh dokter sepanjang masa. Apa itu? Ceritanya ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah dari seorang raja Mesir, dia mengirimkan 2 orang dokter ternama di Mesir untuk mengiringi dan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Tapi herannya, 2 dokter ternama itu selama 2 bulan bahkan lebih itu bersama Nabi tapi tidak ada yang sakit. Nabi sendiri tidak sakit, sahabat Nabi tidak sakit. Dan bukan karena mereka tidak tahu dan tidak disosialisasikan sehingga mereka nggak tahu. Tahu. Tapi memang tidak ada yang sakit, diperiksa, diteliti, nggak ada yang sakit memang di Madinah itu. Sampai akhirnya setelah 3 bulan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan, biarkan kami pulang ke rumah. Karena kami ini adalah seorang yang hampir katakan tidak ada istirahatnya dari saking banyaknya pasiennya di Mesir. Tapi di sini nggak berguna gitu. Lebih baik kami kembali ke negara kami untuk kami memanfaatkan ilmu yang kami punya ini. Kata Nabi Muhammad, ya akhir kalau begitu aku izinkan. Tapi kemudian kedua dokter itu mengatakan, ya Rasulullah, sebelum aku pulang, izinkanlah kami untuk mengetahui apa sih resepnya. Kok bisa kalian itu, kaum muslimin itu dan sahabat-sahabatnya Nabi semuanya itu kok nggak sakit gitu. Akhirnya Nabi SAW melantunkan sebuah sabda yang menjadi sebuah konsep atau rumusan sehat, hidup sehat. Apa itu? Nabi SAW bersabda, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju fa idza akanna lam nashba'. Kami ini adalah satu kaum yang kami tidak makan kecuali kalau sudah lapar. Dan kalau kami makan tidak sampai kenyang. Nah, kalau kalian bisa menerapkan yang semacam ini, sehat hidupnya. Kenapa? Semua asupan yang terasupkan dalam diri kita itu sesuai dengan konsumsinya, sesuai dengan asumsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau nggak sampai kenyang, kalau sudah sampai kenyang berarti ada keterlaluan, ada berlebihan di situ. Nah, itu yang menjadi mudarat. Nah, tapi kalau sesuai dengan kebutuhan, kan yang namanya manusia itu membutuhkan vitamin D, vitamin A, vitamin B, vitamin C semuanya. Membutuhkan pada kolesterol, membutuhkan pada kadar gula, membutuhkan kalau ini kurang bahaya. Salah satu daripada bahan-bahan ini kurang, maka akan berbahaya pada diri kita. Nah, kalau kita makan tidak sampai kenyang, itu semuanya cukup dan tidak berlebihan. Tapi kalau kita makan sampai kenyang, itu berarti berlebihan. Ada yang lebih di situ. Mungkin kolesterolnya lebih,
atau mungkin kadar gulanya lebih, ataupun kadar asam uratnya lebih dan sebagainya, sehingga terjadilah gesekan di badan kita, kemudian jadi sebab penyakit itu. Nah, oleh karenanya itu resep yang paling canggih, yang paling akurat, yang paling relevan untuk diterapkan kalau kita mau hidup sehat. Nah, kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk supaya kita itu bergerak. Apa artinya bergerak? Olahraga. Nah, kita kan tidak, orang sekarang kan tidak kemana-mana pakai motor, pakai becak, pakai mobil, padahal dekat. Nah, jalan-jalan. Kenapa? Di dalam sebuah kaidah sebutkan kullu dawa yusib wa yukhti illa al-mashi fa yusibu wa la yukhti. Semua obat itu yang kita minum itu bisa jadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, menjadi obat dari penyakitnya, bisa jadi tidak. Kalau seumpama enggak sesuai dan tidak dibutuhkan oleh badan kita, malah menjadi penyakit lagi. Nah, kecuali olahraga. Kalau olahraga itu pasti obat dan bukan sama sekali merupakan sebuah penyakit gitu. Obat yang mancur itu adalah olahraga. Nah, kalian harus bergerak. Nah, jadi sama seperti mobil itu kalau mau dijalankan harus dipanaskan dahulu. Nah, gitu.